Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan belajar lagi bersama Bu Ita. Di kelas 4 kita akan mempelajari tentang tanda-tanda balik. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semua berdoa, ada yang memimpin. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum Bu Guru memulai, Bu Guru akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik dan kedewasaan dengan benar. Yang kedua, menyebutkan ibadah yang wajib dikerjakan setelah balik. Kita sebagai makhluk hidup itu ada ciri-cirinya, yaitu ciri makhluk hidup adalah dapat mengalami pertumbuhan. Karena kita manusia, pasti mengalami pertumbuhan. Dari mulai bayi dilahirkan dari seorang ibu sampai dewasa. Manusia dilahirkan dalam keadaan bayi, belum tahu apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Namun, semakin berkembang, lalu kita bisa bicara, bisa berpikir, dan melakukan segala sesuatunya bisa sendiri. Karena kalian sudah besar dan usia balik, harus bisa melakukan apa-apa sendiri. Kita sebagai umat Islam juga mengajarkan umatnya tentang apa itu usia balik. Berapa usia kalian anak-anak? Nah, kita bisa menghitung. Coba kalian hitung usia kalian berdasarkan tanggal kelahiran dan tahun kelahiran. Jadi kalian tahu nanti berapa usianya. Bagaimana perubahan tubuh kalian dari mulai kelas 1 sampai sekarang sudah di kelas 4. Artinya kalian mengalami perubahan sesuai perkembangan usia sekarang. Kita akan belajar tentang tahap perkembangan. Sebab hubungannya itu dengan kewajiban kita menjalankan syariat agama, yaitu ketika kita sudah balik atau sudah dewasa. Anak-anakku semua, apakah kalian sudah tahu apa itu balik? Akan Bu Guru jelaskan ya sedikit. Secara bahasa, balik berarti sampai. Kalau menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim bagi laki-laki yang ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah. Dan kalau bagi perempuan itu ditandai dengan keluarnya haid. Nah, apakah kalian ada yang sudah haid di sini? Anak-anakku semua, Bu Guru akan menjelaskan tentang tanda-tanda balik. Sekarang yang pertama pada laki-laki. Ya, siapa yang anak laki-laki? Oh ya, semuanya pinter ngacung. Yang pertama, pertumbuhan rambutnya. Yang kedua, pertumbuhan testis. Perubahan suaranya menjadi besar. Dan kalau laki-laki itu mimpi basah.
Apa sih itu mimpi basah? Mengalami ejakulasi pertama kali yang umumnya terjadi saat tidur atau mimpi basah. Terus, peningkatan tinggi badannya semakin besar. Dan itu terjadi percepatan pertumbuhan tinggi badannya. Kalau pada anak perempuan, tanda-tanda balik pada anak perempuan yang pertama adalah menstruasi atau haid. Yang kedua, pertumbuhan payudaranya. Yang ketiga, pertumbuhan rambut. Rambut dalam anggota tubuh. Yang keempat, peningkatan tinggi badannya juga. Semakin tinggi, badannya juga semakin besar. Yang kelima, perubahan bentuk tubuhnya. Makanya kalian harus berhati-hati bagi anak perempuan ya. Sekarang tanda-tanda balik juga. Bagi anak laki-laki, mimpi basah sampai umur 15 tahun. Jika anak laki-laki sudah sampai 15 tahun, belum mimpi basah, berarti dia sudah dianggap dewasa. Sekarang bagi anak perempuan. Ketika anak perempuan haid berumur 15 tahun, jika sampai dia berumur 15 tahun belum haid, berarti dia sudah dianggap dewasa. Selanjutnya, apa itu mandi wajib? Nah, anak-anakku, anak yang mengalami mimpi basah dan anak perempuan yang haid itu termasuk sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Mandi setelah hadas besar itu disebut dengan mandi wajib. Larangan bagi yang berhadas itu ada beberapa. Kita tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Kalian tahu apa itu mukalaf? Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukalaf. Mukalaf artinya apa coba? Mukalaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah atau keimanan, ibadah dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Kewajiban anak-anakku ketika kalian setelah balik, yang pertama adalah sudah wajib sholat fardu, menutup aurat, menuntut ilmu, dan tidak lupa berbakti kepada orang tua dan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, setelah Bu Guru tadi sampaikan tentang tanda-tanda balik, semoga kalian bisa memahami dan bisa melaksanakan. Dari Bu Guru cukup sekian. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.